Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita sekalian, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Saya akan membacakan penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu ke depan. Yang pertama pada poin yang ke-22, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Juli pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Penekanan yang kedua pada poin yang ke-24, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 5 sore di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Penekanan yang selanjutnya, dalam rangka kompetisi paduan suara internasional di Bandung, bulan Oktober tahun 2025, maka tim paduan suara Harmoni Children Choir Toraja akan mengadakan persembahan pujian dalam ibadah hari Minggu pukul 9 atau dalam jam ibadah kita pada saat ini, dan sebentar akan dilakukan penggalangan dana dalam bentuk basar dengan harga 50.000 per paksnya di depan gedung pelayanan. Mohon partisipasi kita sekalian. Kemudian penekanan yang selanjutnya pada poin yang ke-27, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Bella SAD dengan Saudara Heskiel akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12.30 di Gedung Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan kita sekalian. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-28, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Jaiden Kamoya Ben Lebang, anak dari Bapak Noprian dan Ibu Sutrisna Rina Lebang, atau cucu dari Bapak Penatua Hendrik Lebang dan Ibu Diaken Marta Lobo, akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli dalam ibadah pukul 4 sore. Mohon dukungan kita sekalian. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-29, pundi khusus hari ini, yaitu pundi 4, akan diperuntukkan kepada BPSW 2 Rantepao untuk pengurapan proponen sewilayah 2 Rantepao sebanyak 26 orang. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian pada poin yang ke-30, dari BPS Gereja Toraja melalui program kesehatan masyarakat bahwa Silver Stream Indonesia akan menyelenggarakan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini pukul 9 hingga pukul 5 di halaman kantor BPS Gereja Toraja. Informasi tambahan dalam warta jemaat. Pertama, ada ibadah ralat PWGT kelompok pelayan 5 dalam warta Ibu Mince, yang seharusnya adalah Ibu Mince Siada atau Ibu Clara M, akan dilayani oleh pelayan firman Penatua Damita Tandi dan liturgis Ibu Damaris Linggi Allah. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Dan penekanan yang selanjutnya dari Bank Indonesia disampaikan kepada seluruh warga jemaat
bahwa dalam rangka hari ulang tahun Toraja Utara yang ke-17, maka Bank Indonesia membuka gerai penukaran uang lusuh atau uang kecil di Tongkonan Sangulele pukul 7.30 hingga pukul 11, dan batas penukaran uang 20.000 sebanyak 1 juta, uang 10.000 sebanyak 1 juta, uang 5.000 sebanyak 500.000, 2.000 sebanyak 200.000, dan uang 1.000 sebanyak 100.000. Dan demikianlah penekanan warta jemaat, dan informasi-informasi selanjutnya dapat kita lihat dalam warta jemaat. Demikianlah, selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita saat ini untuk beribadah kepada-Nya. Dalam pemaknaan Minggu Trinitas yang ketiga, ini semoga kita semakin yakin bahwa Kristus yang kudus dan tidak bercela hanya diperoleh di dalam Kristus. Mari kita menyembah dalam tuntunan tema kudus dan tak bercela. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh sukacita, suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 mulia dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang tergesah tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada tanding lagi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati untuk mengakui dosa kita. Hari-hari yang kita jalani penuh dengan tantangan yang seringkali membuat kita tak bisa bertahan dalam kebenaran, serta membuat kita tidak mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak bisa bertahan, saat itulah kita jatuh dalam dosa. Mari renungkan secara pribadi. Tantangan apakah yang seringkali membuat kita tak mampu bertahan dalam kebenaran dan membuat kita jatuh dalam dosa? Dalam ketidaklayakan dan kelemahan kita, mari bersama-sama mengungkapkan kepada Allah, Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami dan mampukanlah kami, agar kami kuat dan bertahan dalam kebenaran-Mu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 15 ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, yang dibaca secara berbalasan antara majelis jemaat dan jemaat. Yang masuk ke dalam dibacakan oleh jemaat dan yang keluar dibacakan oleh majelis jemaat. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau pengasih dan penyayang yang terus memberkati kehidupan kami. Kami ada di dalam persekutuan di hari Minggu yang kudus,
Kami bersama-sama menyembah, memuliakan Engkau. Juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Biarlah Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memberikan hikmat, agar kami dapat membaca dengan baik firman-Mu, merenungkannya dengan indah, dan kami boleh menangkap pesan dari firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kami memohon ampun. Biarlah Engkau, Roh Kudus, memakai kami, agar kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Amos 8 ayat 1 sampai 8. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Firman Tuhan, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Terpuji akan nama Tuhan. Kolose yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-29. Kolose yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-29. Keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakannya melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah
Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Kita membaca Injil Lukas. Lukas pada pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian Injil Lukas. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom,
Apa kabar semua? Ya, masih rasa dingin ya? Masih? Ya, beberapa hari ini kita sangat merasakan cuaca berubah, dingin. Biasanya rantai paus sedikit agak panas, beberapa hari ini cukup dingin. Kalau di kampung-kampung di Toraja memang suasananya dingin, tapi dengan cuaca yang sedikit berubah tambah dingin lagi. Saya pernah melihat sampai 17 derajat Celcius. Pagi-pagi benar saya bangun jam 5:30 lihat, dingin sekali, pantas kita betul-betul merasa dingin. Tapi luar biasa saudara-saudara, karena kita tetap diberkati dan dituntun Tuhan. Sehingga berbagai musim kehidupan yang terjadi, kita boleh melewatinya dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kudus dan tak bercela. Pasti di rumah Bapak Ibu saudara-saudara punya cermin, bukan? Ada enggak? Ada ya? Kalau enggak punya cermin, minimal di handphone kita ada kamera yang seringkali dipakai untuk bercermin. Biasa enggak dipakai begitu? Seringkali ya. Kalau ibu-ibu sih sesudah makan biasanya lihat dulu lipstiknya kurang atau enggak. Gitu ya. Kita biasa memakai cermin saudara-saudara. Bayangkan kalau cermin itu penuh dengan debu atau bercak. Tentu kita tidak bisa melihat pantulannya dengan jelas. Kita tidak bisa melihat dengan baik. Tapi saat cermin itu saudara-saudara dibersihkan, kita bisa melihat bayangan kita dengan sempurna. Wow, kita sudah bisa melihat, wah ini sangat indah, sangat menarik, sangat bagus. Masih ada kekurangannya, diperbaiki dan seterusnya. Saudara-saudara, apa yang saya mau katakan? Hidup kita ini seperti cermin. Saat hidup kita saudara-saudara penuh dengan dosa, maka kita tidak bisa memantulkan Kristus dalam kehidupan kita. Tapi saat hidup kita ini kita sungguh-sungguh jalani dengan real kebenaran firman Tuhan, kita dibersihkan oleh darah Kristus, maka kita boleh hidup dalam kekudusan kasih-Nya. Mari kita mau belajar apa yang Paulus katakan kepada kita dalam Kolose. Pada jemaat di Kolose, Paulus mengajak supaya mereka hidup benar, hidup kudus dalam Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Kalau kita membaca minggu lalu Kolose juga saudara-saudara, Paulus itu sangat bersyukur mendengar dan mengetahui keadaan jemaat di Kolose. Dua hal yang terjadi di jemaat Kolose yang Paulus nyatakan rasa syukurnya pada Tuhan. Yang pertama adalah karena iman jemaat itu begitu kuat dalam Kristus. Dan dengan iman yang kuat membuat mereka terus hidup dalam kasih. Nah, kasih ini yang kedua adalah bagaimana mereka mau memberlakukan kasih itu dengan baik. Makanya kita diingatkan minggu lalu, berbuatlah, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Dengan mengasihi tanpa memandang siapapun juga, tanpa membuat blok, membuat sekat, tanpa melihat latar belakang orang itu, tanpa melihat sukunya, melihat keadaannya. Kalau baik-baik kita mau mengasihi, kalau tidak, tidak. Kalau dia sesuku dengan saya baru kita mengasihi, kalau tidak, tidak. Tidak seperti itu, tetapi kasih yang tulus adalah keluar dari dalam hati. Nah, hari ini Paulus mau mengingatkan kita supaya kita berjuang untuk hidup benar, hidup kudus dalam Tuhan. Karena ada saja ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi jemaat dengan pemahaman filsafat Yahudi, atau dengan pemahaman mistik, atau dengan mengajak umat Tuhan menyembah pada malaikat, yang kemudian mau menggeser kehidupan jemaat untuk tidak hidup dalam kasih, tidak hidup kudus di mata Tuhan.
Penekanan Paulus yang pertama, dia mengajak, mari sebagai umat Tuhan, lihatlah, Kristus adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Tak sengakna, puang Yesus mana ya menjadi pusat lan katuan tak. Dia segala-galanya, dia pusat dalam hidup kita, saudara-saudara. Kadang-kala orang mengatakan pusat dalam kehidupan kita. Kalau saya sudah punya kedudukan, jabatan, itu kan pusat bagi kehidupan saya. Saya menjadi perhatian, saya bisa menjadi artis. Kalau saya punya kekayaan yang banyak, orang akan datang berkerumun, orang akan selalu antri, orang akan selalu menghormati dan menghargai saya. Kalau saya pandai dalam pengetahuan, teknologi, pasti orang akan terus mencoba untuk WA, apalagi ya, bagaimana lagi ya perkembangan, bagaimana lagi situasi dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar, Kristus adalah pusat segalanya. Kenapa? Karena saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Kristus adalah penyataan sempurna dari Allah yang tidak terlihat. Tak ya tahu bisa diromata tu puang matua, tidak ada. Tidak ada orang bisa melihat dengan mata kepala Tuhan. Kita juga tidak pernah berjumpa dengan Yesus kan secara langsung. Kalau pada masa murid-murid Yesus, dalam cerita Injil, mereka langsung merasakan sentuhan Yesus, melihat karya Yesus, merasakan pengajaran Yesus. Mereka lihat banyak mujizat Yesus. Tapi Yesus juga katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara, kita tidak melihat, tapi ini dalam hati kita, dalam iman kita, kita tahu dia ada. Kita tahu dia bersama dengan kita. Kalau iman kita mengatakan seperti itu, saudara-saudara, keyakinan kita besar berakar di dalam Kristus, maka jangan pernah ragu. Dialah pusat hidup kita, dialah yang utama. Apapun yang saudara-saudara, saya, kita semua rancang dalam hidup kita, saudara, rancanglah itu dalam Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Dia pusat, saudara-saudara. Bayangkan lalu kemudian Paulus katakan begini, segala sesuatu diciptakan oleh dia, melalui dia dan untuk dia. Tak pernah dari apa lantelino ketangnya puang matua. Tidak beraturan keadaan di dunia ini, tetapi Tuhan, saudara-saudara, dia mulai ciptakan dengan baik. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dia lakukan semua dengan luar biasa, dengan hebat, dengan caranya. Dia buat semuanya itu dengan baik untuk kita. Dia ada sampai sekarang semuanya karena dia mengasihi kita. Kita hidup sampai sekarang. Bahkan tindakan Tuhan yang paling luar biasa adalah dia mau mendamaikan segala sesuatu melalui darahnya di kayu salib. Tidak ada orang yang bisa mau berkorban untuk orang lain, tidak ada. Untuk orang di samping kita saja, untuk orang dalam diri kita saja, kadang kita mau berpikir, saya mau lakukan itu, aduh berat sekali ya, saya sayang, saya suka. Tapi untuk mau melakukannya, aduh tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Tapi bagi Yesus tidak. Makanya Alkitab mengatakan, dia itu seperti domba yang ditarik ke tempat pembantaian. Bayangkan, tidak memberontak, tidak marah, padahal dia adalah anak raja, dia adalah orang yang hebat. Dialah yang kita banggakan. Sama dengan murid-murid bangga dengan Yesus, tapi hatinya tidak tega melihat Yesus harus mengalami penderitaan. Tapi semua itu harus terjadi karena Yohanes 3 ayat 16 bahwa dia memberikan hidupnya bagi kita, kasihnya yang besar bagi dunia, dan kasih yang besar itu ada untuk siapapun juga yang selalu percaya, yang mau mengakui kehebatannya. Jadi saya mau katakan seperti ini, hanya melalui Kristus kita umatnya dapat dipulihkan, dibawa kembali kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Karena Paulus bilang begini, kita manusia dulunya jauh dari Allah. Kita hidup dalam kejahatan. Ia tulang tengah tak dalam pikiran kita, kadangkala berpikir yang jahat. Gerakan tubuh kita kadangkala kita bawa dalam suasana yang tidak benar di mata Tuhan. Penglihatan dalam hati kita, ya, dalam segala sikap kita. Dahulu kita jauh dari Tuhan, dahulu kita jahat, dahulu kita tidak benar. Tapi sekarang saudara-saudara, kita sudah didamaikan dalam kematiannya.
Dan karena kita sudah didamaikan, kita harus hidup kudus. Hidup kudus dalam kasih Tuhan. Hidup tidak bercela. Kudus itu hagios, ini dipisahkan. Artinya kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita dipisahkan dengan yang tidak kudus. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, tidak bernoda, maka Tuhan akan memisahkan kita dengan yang bernoda. Kita hidup kudus, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau katakan, ini bukan hasil perjuangan kita, bukan. Tetapi ini adalah karya Tuhan. Kalau kita berjuang untuk hidup benar, ini juga karena karya Tuhan, kasih Tuhan. Makanya Paulus ajak supaya kita tetap hidup kudus, hidup bertekun dalam iman. Memangnya ada yang tidak kudus, Ibu Pendeta? Banyak. Dan tidak ada manusia yang kudus, suci, tidak. Beberapa hal yang dikatakan oleh Amos, dia mau mengatakan begini, umat Tuhan ini, Israel ini, dalam kehidupannya setiap hari kelihatan sangat religius. Menyembah Tuhan, membawa persembahan, hidup tekun, membaca Taurat. Tapi ternyata dalam tingkah laku mereka tidak demikian. Hidup dalam dosa. Amos kritik bahwa mereka tetap jalankan ibadah, tapi mereka jahat. Melihat orang miskin, menindas orang miskin. Bayangkan, orang yang sudah tidak mampu, orang yang sudah tidak berdaya, tapi masih juga ditindas. Amos kritik ini. Kalau melakukan bisnis, mereka curang. Salah Ibu Pendeta kalau berbisnis? Tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi boleh mengambil keuntungan, jangan mengambil keuntungan yang menyiksa orang lain. Boleh, itu usaha kita, itu pekerjaan kita. Boleh berbisnis. Tetapi tidak akan membuat orang lain sampai harus menderita karena terlalu besar kita mengambil keuntungan. Atau siku orang kanan kiri supaya kita semakin mendapatkan banyak keuntungan. Tidak demikian. Ini yang terjadi. Amos kritik. Mereka curang dalam berdagang. Ya, kadang-kala kan misalnya pakai timbangan, lalu kemudian dimainkan di timbangan itu supaya kelihatannya pas, padahal sebenarnya dia sudah ambil lebih dari yang harusnya dia dapatkan. Atau Amos mengeritik tentang bagaimana mereka mengejar keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Ini kritikan Amos. Kalau kita bawa dalam versi kehidupan kita, saudara-saudara, ya kadang-kala kita sudah sangat sibuk dengan segala ibadah, dengan urusan-urusan di mana orang lihat begitu setia, begitu rajin, begitu hebat. Hidupnya kudus, hidupnya baik, hidupnya benar. Tapi ingat, Allah itu lihat hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah lihat hati, Allah lihat yang jahat. Bukan hanya Allah melihat yang lahiriah saja, yang kelihatan di depan mata kita baik, bukan. Tapi Allah mau melihat kedalaman hati kita. Allah tahu sampai sejauh mana hati kita. Allah mengenal hati kita. Hidup tanpa rohani yang benar itu tidak akan mendatangkan sejahtera. Tapi pasti murka Allah terjadi. Sehingga kekudusan itu bukan hanya soal ritual, bukan. Tapi hati yang benar, hidup yang benar, hidup yang jujur. Demikian juga yang dikatakan Lukas, saudara-saudara. Ya, Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Lalu kemudian Marta sibuk melayani. Ini biasa kan, kalau orang Toraja itu kedatangan tamu, ya pastilah kita akan berusaha untuk menyiapkan dengan sangat baik supaya senang orang. Ya, dijamu dengan baik, disapa dengan baik, itu yang dirindukan. Biasa duka ke lenduk lalan riki naditiro, biasa dikuah menasu moraka. Padahal mungkin belum masak, tapi di Pebaliwang dikuah menasu mo. Ya. Karena kenapa? Karena kita mau melihat orang lain itu senang.
Marta ini menyambut Yesus dengan sibuk ke sana kemari, saudara-saudara, tapi Maria tidak. Dia duduk dekat Yesus. Marta sibuk dengan segala urusannya, Maria duduk mendengar. Maria ini mencerminkan kerendahan hatinya, kehidupannya yang berpusat pada Tuhan. Salahkah Marta? Tidak salah. Marta dan Maria tidak salah. Tapi pilihan yang mana yang menjadi pilihan kita itu ada pada diri kita masing-masing. Kalau Marta memilih seperti itu, sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang ada supaya kelihatan perfect, supaya kelihatan baik, indah. Tapi Maria memilih, saya harus dekat Yesus. Saya harus intim dengan Tuhan. Saya harus membangun kehidupan saya untuk memahami apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup saya dengan benar. Itu pilihan dari Maria. Kita boleh memilih yang mana, saudara-saudara. Tapi hanya satu yang perlu, yang paling utama, yaitu bagaimana kehidupan kita supaya kita mengarahkannya kepada Tuhan, supaya kita benar-benar hidup kudus di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Itu yang paling utama. Sehingga Paulus katakan, kalau dulu kita jauh dari Allah, kalau dulu kita hidup dalam kejahatan dan pikiran, sekarang kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Maka hiduplah dengan kudus. Ya. Hidup dengan kudus. Tidak gampang ya Ibu Pendeta, tidak, memang tidak. Paulus sendiri mengakuinya tidak gampang. Paulus belajar untuk mau bagaimana seluruh kehidupannya dia berikan untuk Tuhan. Paulus sendiri sadar bahwa dia menderita karena mau belajar untuk hidup kudus. Paulus sadar ketika dia memberitakan Injil dia juga tidak sempurna. Tapi dia belajar untuk terus belajar untuk memahami bahwa kehidupan ini memang harus dijaga dengan baik. Kita juga belajar untuk itu ya, Bapak Ibu. Jangan takut untuk memulainya. Karena kadang-kala kita mengatakan tidak kuat Ibu Pendeta, betul tidak kuat. Seorang anak yang mau sukses, dia harus belajar dengan tekun. Tapi kadangkala di akhir ujung kesuksesannya itu, dia bingung, dia bergumul. Di akhir dia penulisan skripsinya atau penulisan tesisnya, kadangkala dia susah. Dan ada langkah yang paling gampang. Mengambil karya orang lain, menciplak karya orang lain, lalu kemudian mendapatkan hasil yang baik. Lalu ada ibadah syukur karena sukses dan sebagainya. Oh saudara, tidak demikian. Kalau mau sukses memang harus belajar. Kalau mau berhasil memang harus keluar keringat, harus berpikir keras. Kita tidak hanya hidup kamulfase dengan mengatakan sukses padahal mengambil milik orang lain. Kita hanya kelihatan sukses dengan segala kekayaan yang ada padahal hasil korupsi. Tidak saudara. Makanya firman Tuhan katakan ini tangan kita harus bekerja. Tuhan sudah berikan segala potensi, kerjakanlah itu dengan baik supaya kita mendapatkan hasil yang indah. Jangan berlaku curang. Atau kita mau katakan bahwa Tuhan, tidak apa-apa kan kalau menyenangkan keinginan kita, lalu kemudian hidup bebas dengan pasangan yang belum diberkati, tidak apa-apa Tuhan. Toh dunia sekarang sudah banyak begitu. Saudara, tidak. Biarkanlah dunia ini dengan segala kenyamanannya. Tapi anak-anak Tuhan saya mau katakan, mari belajar terus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang benar, hidup kudus, hidup tidak bercelah. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita dijauhi oleh teman-teman, sok suci, sok hebat dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting kita mau belajar Tuhan ini aku. Segala kekuranganku, keterbatasanku, ketidakmampuanku Tuhan, kuatkan, lengkapi. Aku mau belajar untuk benar di matamu. Dan 3 pilar yang saya mau katakan. Yang pertama saudara,
Bertobatlah dari kehidupan kita yang penuh dengan kepalsuan. Jangan kelihatan saleh, tapi perilaku kita kelihatan benar, tapi hati kita, sikap kita di depan Tuhan tidak benar. Kekudusan itu dimulai dari pertobatan yang sungguh, bukan topeng rohani, bukan. Coba lihat buah. Kadangkala buah itu kelihatan bagus di luar, tapi di dalamnya busuk. Kita orang Kristen jangan hanya jaga penampilan, tapi di dalam busuk. Jangan. Tapi dimulai dari dalam, hati yang tulus, hati yang murni. Kita pancarkan itu. Kita perlihatkan bahwa hati kita dikuasai oleh Tuhan. Kita setia berdoa, kita setia membaca firman, kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga dari hati yang dikuasai oleh Roh Kudus kita pancarkan, kita tebarkan, kita pantulkan ciri Kristus yang penuh kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Ini kita lakukan. Yang kedua, saudara, mari berakar dalam Tuhan. Kristus sudah damaikan kita. Tugas kita harus teguh di dalam Tuhan. Kalau Kristus sudah damaikan kita, maka Tuhan mau, ayo berlaku benar, berlaku jujur. Tidak tipu-tipu ya, tapi setia pada Tuhan. Karena Dia sudah damaikan kita. Damai yang ditebarkan, damai yang diberikan untuk kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, pilihlah dekat dengan Tuhan. Bukan sibuk sendiri. Sibuk layani Tuhan tetapi tidak menikmati pelayanan dengan Tuhan. Ya. Tapi hiduplah kudus. Hidup kudus itu bukan dari kesibukan, bukan. Tapi hidup kudus itu mulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi yang baik, yang indah dengan Tuhan. Sehingga kita boleh belajar untuk hidup kudus. Saudara, ayo berjuang, ayo semangat. Kita pasti bisa. Dalam kekuatan dan kasih Tuhan kita pasti bisa. Allah panggil kita untuk hidup dengan benar. Bukan hanya untuk menjadi orang Kristen biasa, tapi jadilah orang Kristen yang militan, yang berjuang untuk hidup kudus, yang berjuang untuk hidup tidak bercela, yang berjuang untuk hidup benar. Sehingga hidup kita membawa kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu akan siap untuk melakukannya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara akan mampu untuk mewujudkan semuanya ini. Andalkanlah Tuhan, Dia yang utama, Dia fokus hidup kita. Dan kita belajar untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, tanpa celah di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam saat teduh. Kami mau belajar untuk hidup dalam kekudusan. Kami mau belajar untuk hidup tidak bercelah di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Roh Kudus, arahkanlah hati kami, kuatkanlah kami, agar kami teguh untuk memberlakukannya. Ubahlah kami ketika kami jatuh, ketika kami jauh dari Tuhan. Tapi kuatkanlah kami agar kami bangkit, berserah, dan hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Sehingga hidup kami membawa kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, dan bersama dengan semua orang yang percaya pada Kristus Tuhan, kita mengucapkan pengakuan kita, dan pengakuan kita saat ini adalah pengakuan Gereja Toraja, pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita baca satu ayat yang terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sambil pundi dijalankan, kita puji Tuhan. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Kita kembali ke ayatnya yang pertama. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita tersedia bentuk dukungan pembangunan gedung pelayanan berupa sayur organik yang masih segar-segar. Dan kita ketahui bersama bahwa gedung pelayanan ini masih untuk proses penyelesaiannya itu ada berupa pinjaman yang kita angsur setiap bulannya. Termasuk videotron yang kita gunakan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung kelancaran angsuran kita tersebut setiap bulan, kami akan membuka lelang pada saat ini. Yang pertama ini kami gunakan lelang Amerika. Jadi kita akan jalankan pundi nanti. Cukup angkat tangan saja dan diisi di dalam pundi. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu majelis yang bertugas. Kemudian yang kedua, ketiga nanti akan lelang seperti biasa. Untuk sayur-sayur ada 4 macam ini. Bisa Bapak Ibu sekalian kami beri waktu 2 menit saja untuk lelang pertama. Yang terakhir angkat tangan nanti kami serahkan untuk sayurnya. Ini sayurnya masih segar-segar dari Motivator Kondongan, Yayasan Gereja Toraja yang ada di Kondongan. Baik, kami langsung kita buka dari pertama, lelang pertama. Ya, waktu berjalan 2 menit. Kalau ada di atas tidak apa-apa juga. Cukup angkat tangan. Masih ada 2 lagi. Satu menit berjalan. Sayurnya masih segar-segar Bapak Ibu. Karena langsung dari tempatnya. Lima 15 detik lagi. Lima detik. Ya, selesai. Siapa yang terakhir tadi? Oma? Ya, Oma. Ini kami persembahkan. Kemudian ada lagi, yang kedua kami lelang biasa saja. Masih sayur organik yang sama. Bisa langsung dibuka harga, Bapak Ibu. Kami persilahkan. Ini kembali dari gereja, bisa langsung masak nanti. Disilakan. Ya, 1 juta. 1 kali. 1 juta 1 kali. Ini kayaknya agak banyak daripada yang pertama tadi nih. Bisa langsung 2 kali. 1 juta 3 kali. Terima kasih Ibu. 1 kali lagi. Lelang seperti biasa, bisa dibuka harga. 50 1 kali.
1 juta. 1 kali. Ada lagi? 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya, pelayanannya, Bapak Ibu sekalian. Oh, 1 kali lagi, minta maaf. Rupanya banyak stok. Silakan buka harga. 101 kali. Bapak Ibu, silakan. Yang di atas juga enggak apa-apa. 100 1 kali. 102 kali. 150 1 kali. 152 kali, 153 kali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati atas pelayanannya pada saat ini. Suara harmoni, paduan suara anak harmoni. Ya, Bapak Ibu ya dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, paduan suara anak harmoni ini adalah paduan suara yang akan mewakili paduan suara anak pada pertandingan paduan suara anak di Bandung. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu atas kegiatan yang mereka akan lakukan di Bandung nantinya. Saat ini mereka sedang mengadakan basar yang diadakan di depan gedung gereja. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk mampir dalam rangka mendukung kegiatan anak-anak terkasih kita.
Luar biasa ya, ini generasi harapan kita, generasi gereja. Kita terus memberikan support dan juga terus membawa mereka dalam doa. Saya percaya sebentar kita akan membantu mereka dalam penjualan aksi basar. Tuhan dimuliakan. Mari jemaat Tuhan kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami sangat berbahagia, bergembira, bersukacita di hadapan-Mu karena memahami bahwa Tuhan sudah mendamaikan kami dengan cinta kasih-Mu. Kristus telah berkorban bagi kami. Kami hidup dalam pengharapan iman. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami tahu ini tidak gampang, tetapi tuntunan Roh Kudus akan menguatkan kami agar kami boleh hidup benar, hidup kudus, tidak bercela. Dan kiranya firman-Mu ini akan terus mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah kami semua Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat, agar mereka selalu merasakan kehadiran Allah, beria-ria di dalam Kristus, tenang, kuat menjalani kehidupan ini. Engkau hadir di dalam kehidupan anak-anak kami yang menjalani pertumbuhan, biar mereka bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat. Di dalam dunia pendidikan mereka menjadi anak-anak yang pandai. Lindungi mereka semua Tuhan, agar anak-anak kami sungguh-sungguh takut dan setia hanya kepada Tuhan. Engkau melihat kehidupan jemaat-Mu Tuhan dengan pergumulan yang ada, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, Tuhan hadirlah. Berikan keyakinan bahwa mereka pasti sembuh di dalam Tuhan. Engkau hadir Tuhan untuk menjamah, untuk memulihkan mereka. Yang berduka Engkau juga hadir Tuhan. Berikanlah iman yang kuat agar mereka dapat menghadapi duka ini. Khusus kami doakan keluarga almarhum Bapak Calvin Taulakbi, hiburkan keluarga ini agar mereka tenang dalam melewati duka. Juga Bapa di sorga, banyak pergumulan kami. Ada yang bergumul tentang ekonomi, pendidikan, bergumul dengan masalah komunikasi, sosial, politik, dan banyak lagi Bapa. Tuhan tahu kehidupan kami. Kami berserah diri memohon hikmat agar Engkau berikan jalan keluar, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi kami lewati dengan kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang bersukacita, yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang bersukacita dengan kesuksesan pendidikan, pekerjaan, usaha, Tuhan berkati. Sehingga semua sukacita jemaat-Mu ini akan membawa keagungan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga-keluarga kami. Dan juga Tuhan berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan dapat kami jalani dengan baik dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini. Pakai kami semua untuk berpegangan tangan mengerjakan pelayanan dengan baik. Tuhan menolong untuk rencana pemberkatan nikah dari saudara Bella S dengan Heskiel, juga rencana baptisan kudus bagi anak kekasih Jaden Kamoya Ben Lebang. Biarlah Tuhan memberkati untuk semua pelayanan yang akan berjalan ini. Biarlah dalam kasih-Mu kami mengerjakan pelayanan dengan baik. Demikian juga untuk penyelesaian pembangunan Bunga Lalan di sini, Tuhan berkati. Kami semua Tuhan berserah diri memohon tuntunan-Mu. Gerakkanlah hati kami agar kami juga berperan dalam pembangunan Bunga Lalan ini. Dan biarlah semuanya akan terjadi dalam kuat kuasa Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat agar terus memerintah dengan adil, dengan bijaksana. Berikanlah suasana yang kondusif agar kami boleh hidup tenang, berdampingan satu dengan yang lain, hidup dalam suasana kasih. Tuhan terus peliharakan kami semua. Ketika kami pulang nanti, antarlah kami agar kami tiba di rumah masing-masing dengan penuh sukacita.
dan pujian dari anak-anak kami Harmoni. Tuhan terus perlengkapi mereka agar mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan di Bandung. Bapa di sorga, ini doa kami, pengharapan kami. Ampuni semua dosa dan salah kami. Ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk mewujudkan firman-Mu, sehingga kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Mari bersama kita berdiri, saudara-saudara. Saat ku Pergilah saudara-saudara, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Yakinlah bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercela hanya diperoleh di dalam Kristus Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita pulang dengan penuh sukacita dan terus berbahagia sambil menyanyi, "Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku." Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.